khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asrarul Qur'ani wa waffiqna li khidmatih. Waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada seorang pegiat media sosial, Ade Armando. Dalam sebuah pernyataan beliau mengatakan bahwasannya di era sekarang ini, di era digital, tidak lagi dibutuhkan keberadaan para penghafal Al-Quran. Benarkah pernyataan ini? Keberadaan penghafal Al-Quran dalam hemat kami masih tetap dibutuhkan dan akan terus dibutuhkan sepanjang masa. Walaupun di era digital sekarang ini dengan mudah orang mencari ayat Al-Quran dengan mengetik bagian dari Al-Quran, kemudian dia bisa mendapatkan ayat Al-Quran itu secara utuh. Di era digital sekarang ini bahkan sangat dimungkinkan dan dengan mudah orang hanya dengan mengetik sebutlah bagian dari Al-Quran, satu kata dari Al-Quran, kemudian kita ketik dalam satu aplikasi Al-Quran, kemudian bukan saja kita mendapatkan kata ini berada di surat apa, di ayat berapa, bahkan berapa kali kata ini tersebut dalam Al-Quran pada sebuah aplikasi Al-Quran, dengan mudah kita bisa untuk melakukan itu. Bahkan bukan hanya keberadaan ayat dalam Al-Quran dengan mudah bisa kita dapatkan lewat aplikasi Al-Quran. Berkaitan dengan terjemahan Al-Quran, bahkan tafsiran Al-Quran pun dengan mudah bisa kita dapatkan di era digital lewat aplikasi Al-Quran. Apakah dengan begitu kemudian tidak lagi dibutuhkan keberadaan para penghafal Al-Quran di era digital sekarang ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ade Armando? Kami katakan tidak. Beliau mengatakan bahwasannya keberadaan para penghafal Al-Quran itu dibutuhkan dulu pada masa Nabi. Ketika sebutlah alat tulis menulis sangat terbatas sekali. Sehingga media untuk pendokumentasian Al-Quran, media untuk penyebaran Al-Quran dibutuhkan keberadaan mereka para penghafal Al-Quran. Sedangkan dalam konteks kekinian di era digital, kata beliau, Ade Armando, tidak lagi dibutuhkan. Benarkah apa yang disampaikan oleh beliau bahwasannya keberadaan para penghafal Al-Quran di era digital sekarang ini tidak lagi dibutuhkan? Kami katakan sama sekali pernyataan pendapat ini tidaklah bisa dibenarkan kalau saja kita memahami apa itu Al-Quran. Kalau saja kita memahami karakter apa yang dimiliki oleh Al-Quran dan itu tidak dimiliki oleh bacaan-bacaan lain, kitab-kitab lain, bahkan yang tidak dimiliki oleh kitab suci lain. Sebutlah kitab suci yang diturunkan dari langit sebelum Al-Quran ini diturunkan seperti kitab Taurat dan kitab Injil. Di antara karakter yang dimiliki oleh Al-Quran, dan sering sekali Al-Quran didefinisikan dengannya, Al-Quran dikatakan bahwasannya Al-Quran merupakan
al-manqulu bit-tilawah, al-manqulu bit-tawatur. Al-Quran sering sekali didefinisikan sebagai kitab yang al-manqulu bit-tawatur. Al-manqulu bit-tawatur dalam artian bahwasannya Al-Quran teks-teksnya ini diriwayatkan dari semenjak Al-Quran ini diturunkan sampai sekarang. Dari satu masa ke masa lain. Dari satu generasi ke generasi lain. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir dalam artian Al-Quran diriwayatkan oleh orang dalam jumlah yang banyak sekali sehingga mustahil untuk terjadi konspirasi di antara mereka dalam meriwayatkan Al-Quran. Konspirasi sebutlah untuk merubah Al-Quran. Konspirasi sebutlah untuk menambahkan Al-Quran atau untuk mengurangi Al-Quran sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari Al-Quran itu yang dialami oleh kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Tapi Al-Quran karena dari semenjak diturunkan sampai sekarang, dari satu masa ke masa berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, semuanya ini diriwayatkan secara mutawatir dalam jumlah orang yang banyak, maka ini yang menjauhkan Al-Quran dari Al-Quran mengalami perubahan, penambahan, atau pengurangan. Dengan kata lain, karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir inilah, Al-Quran pada zaman kita sekarang sesuai dengan Al-Quran yang dulu diturunkan pada masa Nabi dan sesuai dengan Al-Quran yang ada di langit sebelum Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur ke bumi. Dan ini yang membedakan Al-Quran dengan hadis Nabi di antaranya. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan secara mutawatir, tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan diriwayatkan secara mutawatir, makanya Al-Quran sering sekali didefinisikan sebagai kitab suci yang al-manqulu bit-tawaturi, yang diriwayatkan secara keseluruhan secara mutawatir. Al-Quran untuk diriwayatkan secara mutawatir dari satu masa ke masa yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, ini dibutuhkan keberadaan mereka-mereka dari kalangan penghafal Al-Quran dalam jumlah yang banyak sekali. Makanya jumlah penghafal Al-Quran dari semenjak zaman Rasul, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, dan terus sampai zaman kita sekarang, jumlah para penghafal Al-Quran itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dan mereka-mereka itulah orang-orang yang diantaranya mereka-mereka itulah yang akan menjaga terus dengan hafalan mereka keotentikan, keaslian, dan kemurnian Al-Quran. Dengan kata lain, keberadaan para penghafal Al-Quran, ya, walaupun kita hidup di era digital, itu masih dibutuhkan. Sepanjang masa keberadaan para penghafal Al-Quran itu dibutuhkan. Ini menjadi bagian untuk menjaga keotentikan, keaslian, dan kemurnian Al-Quran dari upaya-upaya untuk merubah Al-Quran. Oh, sekarang kita hidup di era digital. Ya, dengan kemajuan teknik informasi, Al-Quran bisa dijamin dari sisi keberadaannya, keotentikannya, keasliannya. Kami katakan, siapa yang bisa menjamin? Kita tidak tahu kalau suatu saat ada kejadian yang itu menyebabkan, ya, lembaran-lembaran Al-Quran hilang dari peredaran. Kita tidak tahu suatu saat apa yang akan terjadi. Kalau sampai terjadi file-file Al-Quran yang ada di aplikasi-aplikasi Al-Quran
itu bisa karena satu dan lain hal, bisa karena virus atau bisa karena yang lainnya, itu hilang dari peredaran. Siapa yang akan menjamin keberadaan Al-Quran ketika para penghafal Al-Quran itu sudah tidak ada lagi? Makanya keberadaan para penghafal Al-Quran sepanjang masa itu akan dibutuhkan untuk menjaga keotentikan, keaslian Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 9 dalam surat Al-Hijr sebutlah, Allah berfirman di ayat ini, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Komitmen langsung dari Allah untuk menjaga terus kemurnian Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan komitmen semacam ini, janji semacam ini terhadap kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Tapi berkaitan dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang akan menjagaannya. Bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran secara tidak langsung diantaranya diwujudkan dengan terdorongnya banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mau menghafal Al-Quran. Ini adalah dipahami oleh para ulama sebagai bagian dari cara tidak langsung bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kitab sucinya melalui para penghafal kitab sucinya. Al-Quran, kalau kita berbicara berkaitan dengan aspek kemutawatirannya, dan itu terjadi semenjak zaman Rasul dan zaman para sahabat, yang menjadi standar teks Al-Quran itu diketahui keberadaannya, dan benar itu disaksikan bahwasannya ayat itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya ayat itu benar disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah berdasarkan tulisan, melainkan berdasarkan hafalan. Keberadaan tulisan itu dipahami oleh para penulis wahyu semenjak zaman Rasul dan zaman para sahabat. Itu keberadaan tulisan itu dipahami hanya sebatas sebagai media pendukung saja. Keberadaan tulisan hanya dipahami sebagai media penyokong saja. Hanya dipahami sebagai media penguat bahwasanya benar apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dalam jumlah yang banyak itu benar bersumber dari Rasulullah SAW. Tetapi yang menjadi tolak ukur untuk diterima apa yang disampaikan itu adalah benar Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi tolak ukurnya itu adalah hafalan yang ada pada diri para sahabat saat itu. Zaid bin Sabit, seorang sahabat Rasul, sosok yang memang diamanahi untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit dan ini dikutip dalam banyak kitab seputar ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Zaid bin Sabit dalam satu pernyataannya, beliau mengatakan, hatta wajadtu akhir surah At-Taubah ma'a Abi Khuzaimah Al-Ansari lam ajidha ma ahadin ghairahu. Kata Zaid bin Sabit dalam pernyataannya tersebut, dalam proses pengumpulan Al-Quran sampai saya mendapatkan ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Dalam penjelasannya, ayat terakhir dalam surat At-Taubah yang dimaksud adalah dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah
la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah ini, kata Zaid bin Sabit, saya tidak dapatkan kecuali hanya pada seorang sahabat yang bernama Abu Khuzaimah Al-Ansari. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Zaid bin Sabit ini? Para ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan pernyataan Zaid bin Sabit ini, dia tidak dapatkan dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah secara tulisan, bukan secara hafalan. Hanya secara tulisan, dia tidak dapatkan secara tulisan dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah kecuali sama sahabat yang bernama Abu Khuzaimah Al-Ansari. Tetapi secara hafalan, dua ayat ini dihafal oleh banyak dari kalangan sahabat Rasul. Para sahabat bersaksi bahwasanya dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah itu memang benar merupakan bagian dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara tulisan, ya memang hanya didapat pada sahabat yang bernama Abu Khuzaimah Al-Ansari. Dengan kata lain, keberadaan tulisan walaupun hanya satu, ya, ini tidak menodai kemutawatiran Al-Quran, karena sejatinya yang menjadi pegangan dari kemutawatiran Al-Quran bukanlah dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk hafalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita bayangkan apa yang dikatakan oleh Ade Armando, bahwasannya keberadaan para penghafal Al-Quran di era digital ini sudah tidak lagi dibutuhkan. Ya, bagaimana dengan konsep kemutawatiran Al-Quran? Ya, sebuah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Al-Quran dan tidak dimiliki oleh selainnya, bahkan tidak dimiliki oleh hadis Rasul, hanya sedikit dari hadis Rasul yang diriwayatkan secara mutawatir. Ketiadaan keberadaan para penghafal Al-Quran ini tentunya akan mencederai kemutawatiran Al-Quran pada masa-masa yang akan datang. Atas dasar itulah, kalau kita memahami konsep kemutawatiran Al-Quran, sejatinya keberadaan para penghafal Al-Quran sepanjang masa akan penting dan akan terus dibutuhkan, bagian dari untuk menjaga keotentikan dan kemurnian Al-Quran. Keberadaan para penghafal Al-Quran sejatinya fenomena banyaknya orang yang menghafal Al-Quran bukan saja dari kalangan orang Arab, bahkan banyak dari kalangan non-Arab. Walaupun Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Fenomena ini sejatinya menguatkan aspek kemukjizatan Al-Quran. Dan inilah yang membedakan Al-Quran, sebutlah dengan kitab suci lainnya. Tidak ada dan tidak pernah, ya, sebutlah Nabi Musa misalnya menantang untuk mendatangkan semisal Taurat yang disampaikan, tidak. Karena memang kitab Taurat bukanlah mukjizatnya Nabi Musa. Kalau kita berbicara mukjizatnya Nabi Musa, maka orang akan mengatakan bahwasanya tongkat dan tangannya Nabi Musa itu diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, bukan Taurat. Tidak ada tantangan yang disampaikan oleh Nabi Isa, sebutlah untuk mendatangkan yang semisal dengan Injil, karena Injil bukanlah mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika orang berbicara seputar mukjizatnya Nabi Isa, orang akan mengatakan bahwasanya di antara mukjizatnya itu adalah kemampuannya untuk menghidupkan orang mati, atau kemampuannya untuk menyembuhkan, ya, orang-orang yang sakit, atau kemampuannya untuk berbicara selayaknya orang dewasa ketika Nabi Isa masih dalam buaian ibunya.
Dan ini yang membedakan Al-Quran, sebutlah dengan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Bahwasanya Al-Quran menantang siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Tidak mungkin dan mustahil selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang mampu untuk bisa mendatangkan semisal Al-Quran dari sisi redaksinya, di antaranya yang mudah untuk dihafal, bukan saja oleh orang Arab, bahkan untuk kalangan non-Arab sekalipun, walaupun Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Berbondong-bondongnya orang untuk menghafal Al-Quran, dan berhasilnya banyak orang untuk menghafalkan Al-Quran di luar kepala. Sejatinya lagi-lagi ini adalah bagian dari fenomena yang membuktikan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Tidak ada selain Al-Quran dari kitab suci yang bisa dihafalkan seperti halnya Al-Quran ini dihafalkan oleh banyak manusia. Fenomena banyaknya orang menghafal Al-Quran sejatinya ini juga bagian dari pembuktian kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Dan ini diulang-ulang firman Allah ini. Kalau kita membaca surat Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Tersebut di ayat 17 dalam surat Al-Qamar. Diulangi di surat yang sama pada ayat 22. Kembali diulangi pada ayat 32 dalam surat yang sama. Kembali untuk keempat kalinya. Kembali untuk yang keempat kalinya Allah tegaskan di ayat 40 di surat yang sama. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Di antaranya untuk dihafal. Adakah di antara kalian yang mau mempelajari Al-Quran? Adakah di antara kalian yang mau menghafal Al-Quran? Fenomena banyaknya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kalangan Arab maupun kalangan non-Arab, untuk menghafal Al-Quran mudah, dan mereka berhasil untuk menghafal Al-Quran di luar kepala. Sejatinya ini adalah bagian dari pembenaran. Sejatinya ini adalah bagian dari fenomena yang membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di ayat di atas. Dan ini adalah bagian dari kekhususan yang hanya dimiliki oleh Al-Quran, tidak dimiliki oleh kitab suci selainnya. Sehingga para ulama pun kerap kali mendefinisikan Al-Quran sebagai kitabun mu'jiz, atau kitab suci yang memiliki kemukjizatan. Maka ya, keberadaan para penghafal Al-Quran di samping ini untuk menjaga keotentikan Al-Quran, ya, dan menghafalnya mereka Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya ini juga selaras dengan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Al-Quran ini hanya bisa ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, walaupun Al-Quran ini terdiri dari sekian ribu ayat, tetapi Al-Quran mudah untuk dibaca, Al-Quran mudah untuk dipelajari, bahkan Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Berbicara seputar pentingnya keberadaan para penghafal Al-Quran, itu juga sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kekhususan yang dimiliki oleh Al-Quran dan tidak dimiliki, sebutlah, oleh buku-buku yang ditulis oleh manusia, oleh bacaan-bacaan yang ditulis oleh manusia, bahwasanya Al-Quran adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-muta'abbadu bitilawatihi dalam artian Al-Quran memiliki aspek ibadah ketika kita membacanya. Satu kebaikan akan kita dapatkan pada setiap kali kita membaca satu huruf dari Al-Quran, dan satu kebaikan yang kita dapatkan dari ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, ya,
itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bisa kita bayangkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pemurah, memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan banyak pahala lewat bacaan kita terhadap kitab sucinya. Orang yang menghafalkan Al-Quran tentunya itu sudah menjadi tuntutan, keniscayaan, keharusan baginya untuk terus dekat dengan Al-Quran, dalam artian terus dalam kesehariannya membaca Al-Quran dan menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai wiridan hariannya untuk menjaga hafalannya. Menjadi penghafal Al-Quran itu adalah bagian dari cara ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeinginan menjadi bagian dari orang yang memiliki kekhususan dan kedekatan dengan sang pemilik Al-Quran, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam potongan hadis itu bersabda, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhum. Ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dan kekhususan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang dekat Allah, orang-orang yang memiliki hubungan kekhususan dengan Allah. Para ulama menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Ahlul Quran sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ini. Para ulama mereka menjelaskan yang dimaksud dengan Ahlul Quran adalah hafadhatul Quran al-amiluna bihi. Mereka dari kalangan para penghafal Al-Quran, mereka yang mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya apa yang mereka hafal dari Al-Quran. Maka keberadaan para penghafal Al-Quran di samping keberadaan mereka penting untuk terus menjadi bagian dari menjaga keotentikan, kemurnian, keaslian Al-Quran. Keberadaan mereka merupakan bagian dari pembuktian kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, dan keberadaan mereka merupakan bagian dari pembuktian akan kemukjizatan Al-Quran. Menjadi bagian dari penghafal Al-Quran itu adalah sebuah keinginan yang ada dalam diri banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mau bercita-cita dan menginginkan menjadi bagian dari hamba Allah yang memiliki kedekatan dan kekhususan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.